Pesertanya kalau dari viewernya YouTube minimal 600 orang ya, sampai dengan 2000 orang setiap harinya. Jadi setiap hari bisa berfluktuasi ya. Jadi Bapak sekalian, saya cuma mau bagi visi aja supaya cepat. Kenapa kita harus berdiri bagi daerah kita masing-masing ya. Bisa next. Oke, jadi yang pertama kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah peta ya. Ini adalah peta Sumatera dan garis yang di sebelah kanan garis hitam itu adalah garis patahan bumi. Ya, jadi mungkin beberapa hari ini Bapak Ibu sering mendengar yang namanya megatrust. Ya, sering dengar yang namanya megatrust, bentar lagi mau ada gempa yang sampai dengan 8 skala Richter dan lain-lain, kemudian potensi tsunami dan lain-lain. Nah, itu sumbernya dari sini. Terus juga di TV juga sering next. Nah, kalau kita lihat di TV juga, boleh selanjutnya. Nah, ini saya ambil dari Kompas TV ya, screenshot dari Kompas TV. Jadi mereka pun juga sudah warning ke kita semua. Ya, ini loh, harus siap-siap. Ya, masyarakat kita harus siap-siap. Ya, Sumatera ini kan pas di daerahnya. Ya, jadi kita harus siap-siap juga. Nah, kemudian secara sosial politik juga, next. Ya, banyak sekarang slogan Indonesia gelap. Ya, banyak orang yang mengintimidasi pemerintah sekarang, ya, supaya mereka ini mengkondisikan misalnya seperti itu. Kalau Indonesia gelap, ya kan? Terus juga terjadi PHK massal di mana-mana. Kemudian ada pelemahan rupiah sampai sekarang sudah hampir menyentuh angka 17.000 ya. Oke, next ya. Nah, ini secara globalnya Bapak sekalian ya. Tapi kalau secara lokalnya ya, secara lokalnya di tempat ini banyak juga yang harus kita doakan. Salah satu aja yang saya spill buat Bapak Ibu sekalian ya. Saya mempelajari bahwa di sini ada legenda yang namanya pahit lidah. Ya, itu adalah spirit kepahitan, spirit kekecewaan, spirit ketakutan. Ya, jadi apa sih efeknya buat kita? Memang itu dibilang cuma legenda, tapi legenda diperkatakan terus-menerus, diceritakan terus-menerus, akhirnya itu membentuk karakter suatu masyarakat satu daerah. Ya, saya lihat satu aja. Ya, apa kaitannya dengan keluarga? Ya, kalau saya lihat data BPS, ya, saya lihat BPS-nya OPU, ya, dari tingkat pernikahan, ya, yang didaftarkan 25%-nya itu ada perceraian. Jadi misalkan selama 1 tahun ini yang mendaftarkan pernikahan itu 2.500, gitu ya. Tapi sebaliknya, ya, di saat yang sama jumlah 25%-nya itu mendaftarkan untuk bercerai. Ya, walaupun mungkin nggak kawinnya saat tahun itu juga ya, tapi jumlahnya antara perkawinan dan perceraian itu rasionya 25%. Itu yang harus jadi beban buat kita semua. Ya, beban buat kita orang-orang yang ada di sini. Oke, boleh selanjutnya. Dasar pemikiran kita itu adalah ini. Jadi kita ambil ayat di 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbaring dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini dasarnya kita. Kenapa kita bergerak? Ini dasar ayatnya. Ya, sehingga kita terus ya merendahkan diri ke Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan supaya nggak hanya bangsa kita, tapi daerah, terutama daerah-daerah kita. Terus kenapa kok kita berani istilahnya ya melangkah? Ya, kalau kita lihat jaminan Tuhan di Mazmur 8 ayat 5 sampai 6 ya. Jadi dikatakan seperti ini. Next ya. Namun engkau telah membuatnya manusia, kita ini manusia, hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau ini Tuhan, ya, membuat dia manusia berkuasa atas buatan tanganmu
segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah ngasih kita kuasa untuk melakukan ini. Cuma kadang kita sendiri yang terintimidasi bahwa kita bilang kita nggak sanggup, kita nggak mampu, ya, bahwa kita ini nggak layak untuk melakukan ini, sehingga kita akhirnya cuma diam saja dengan kondisi yang ada. Kemudian juga Tuhan jaminan Tuhan yang lain dalam Efesus 1:22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia Kristus telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi sebenarnya Tuhan sudah ngasih kita kuasa, sudah ngasih kita otoritas untuk melakukannya. Tinggal kita mau sepakat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya cuma mau mengajak Bapak Ibu kita, ayo kita berdoa buat daerah kita masing-masing. Ayo doa buat tempat kita masing-masing, ya. Karena yang tahu kondisi daerah ya kita, ya. Yang tahu kondisinya kita, ya. Orang lain seperti saya memang punya beban untuk Sumatera, tapi saya juga bisa mendoakan dari jauh, ya, seperti itu. Tapi lebih berkuasa lagi, lebih powerful lagi kalau orang-orang setempat yang mau berdiri buat daerah. Ya. Yang saya spill tadi hanya satu bagian saja, ya, bahwa perceraian itu tingkatnya sudah seperti itu. Belum tingkat kecelakaan, belum tingkat kematian, belum yang lain-lain. Mungkin Bapak Ibu bilang, Pak, jumlah kita ini dihukum, yang Kristen Katolik hanya 1,5% dari jumlah semua penduduk yang ada. Apa dampaknya buat kita? Ya, Bapak Ibu jangan takut, jangan khawatir, ya, bahwa hanya yang kecil aja yang dilakukan dengan sangat dilakukan dengan sungguh-sungguh dan benar-benar mau menangkap apa yang Tuhan mau, itu besar sekali kuasanya. Ya, air aja yang netes di apa? Hanya tetesan air yang netes di batu, batunya bisa itu kok bisa bisa lubang kok, ya kan? Ya, apalagi kita yang punya doa, yang Tuhan sudah kasih kuasa, ya, yang Tuhan sudah kasih kuasa. Ayo, mari kita berdiri masing-masing buat daerahnya. Kebetulan saya ini tinggal di Surabaya, tapi sebetulnya saya asalnya dari satu daerah kecil yang namanya Kediri. Ya, dulu tempatnya tante waktu masih praktek, ya, di GPDI Kediri. Nah, jadi tapi kalau ada apa-apa dengan daerah Kediri, misalkan, ya, saya ada tugas doa buat Kediri, ya, tetap saya yang diutus karena saya ini lahir di sana, ya, orang tua saya masih di sana, ya, dan juga saya istilahnya punya darah di sana. Jadi saya kalau ada itu, selain orang-orang lokal, saya juga pasti diutus ke sana. Ayo kamu bantu, kamu doa, itu daerahmu, itu tempat lahirmu, itu tempat tinggal orang tuamu. Jadi kamu juga berhak berdiri di sana. Ya, jadi waktu sekarang hari ini saya cuma ingin mengajak, ayo bangkit, Bapak Ibu, ayo bangkit buat daerah kita masing-masing. Ya, ayo bangkit. Ya, jangan hanya kita cuma pasrah aja, diam-diam aja. Tapi mari kita sama-sama, ya, berdiri bagi daerah kita, perjuangkan daerah kita. Jangan mau diinjak-injak. Seperti tadi kan kita doakan, jangan sampai ada iblis yang berkuasa, bla bla bla. Jangan puji-pujiannya juga seperti itu. Jangan cuma kita katakan, cuma kita pujikan, tapi ayo action. Ya, ayo kita bergerak. Ya, kalau enggak kita siapa lagi? Orang luar cuma bisa menebarkan kebencian, cuma bisa menebarkan ketakutan, ya. Tapi kita anak-anak Tuhan harus bisa jadi pribadi yang beda, pribadi yang membawa damai, yang membawa sukacita, bawa shalom buat tempat ini. Ya, mungkin tadi saya bilang hanya 1,5% jumlah kita, tapi di mata Tuhan itu berharga, di mata Tuhan itu berkuasa. Ya, lalu sekalian nanti mungkin rekan-rekan pendoa bisa nyari data lebih detail lagi daripada saya. Ya, saya kemarin cuma nyarinya by Google, ya, datanya just by Google, ya, bahwa ini data-data yang saya punya. Di sini cuma 1,5%, tingkat perceraian seperti apa, ya, tingkat kejahatannya gimana, saya juga masih belum tahu. Kematiannya gimana? Kematian yang terbanyak karena apa? Wabah penyakit seperti apa? Sumber daya alamnya apa? Segala macam itu yang harus Bapak Ibu cari, dan itu menjadi bahan untuk doa Bapak Ibu setiap hari. Nah, dan lagi mohon maaf, ya, mohon maaf sekali lagi, kelemahan kami ini pendoa, ya, kadang
maunya cuma doa toh. Ya, sorry. Maunya cuma doa-doa toh. Kalau ada tugas-tugas yang lain, bukan urusan saya. Ya, itu kelemahan kami teman. Tapi kami semua sudah bertobat. Kami sudah bertobat. Ya, kenapa hari ini saya boleh ada di tempat ini, saya boleh berdiri di tempat ini? Kami bertobat. Kami ingin mengajak yang lain. Ayo sama-sama berdoa. Gak hanya kita duduk diam tok, ya, tapi kita juga mau bergerak keluar. Ayatnya juga berkata, bila ada orang yang mengajak kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Ya, kalau Tuhan ngasih bilang kita doa, ya kita kasih yang lebih lagi. Ya, doanya nggak hanya asal doa, tapi kita doa dengan data, kita doa dengan semuanya sehingga doa yang kita naikkan ini tepat. Ya, nggak meleset, nggak gerambiang orang Jawa bilang, nggak asal doa, tapi benar-benar spesifik apa yang harus saya doakan, apa yang harus saya perangi, apa yang harus saya patahkan, apa yang harus saya kalahkan. Ya, baik sekarang, ayo. Ya, yang mungkin bukan pendoa pun, ayo ini saatnya kita berdiri. Setiap pagi angkat tangan ke Tuhan, Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong. Ya, ini bangsaku, ini negeriku, ini daerahku Tuhan. Jangan sampai iblis berkuasa. Rancangan iblis itu cuma apa? Mau menghancurkan, Bapak sekalian. Nggak ada yang baik. Tetap menghancurkan, maunya kita semua porak-poranda, ya tadi pakai megatrust dan lain-lain, ya kan, politiknya kacau segala macam. Nah itu juga, ya itu maunya. Dan ini sedikit tahapan, ya tahapan saya mau cepat aja. Biasanya kalau kita doa seperti ini cuma gambaran aja, ya tapi nanti di tempat ini bisa sendiri ya. Kalau kita pertama adalah pendamaian. Pendamaian itu maksudnya adalah kita mohon belas kasihan Tuhan awalnya itu. Kalau imam zaman dulu imam masuk ke bait suci kan pakai harus menyembelih domba, kambing segala macam, mematikan darahnya, itu minta pendamaian. Nah yang kedua kita bangun mesbah dengan pujian penyembahan kita. Ya setelah kita damai dengan Tuhan, kita sudah mohon ampun sama Tuhan, bangsa ini sudah diampuni Tuhan, kita bangun mesbah penyembahan. Ya kemudian yang ketiga kita perkatakan, ya atau lebih kerennya kita deklarasikan ya firman-firman Tuhan dan jaminan Tuhan. Mungkin pada saat Bapak Ibu doa dapat jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan mau memulihkan Oku misalnya, Tuhan mau mengadakan keamanan di Batu Raja misalkan. Nah terus setelah itu baru kita doakan. Yang tadi saya bilang doakan secara spesifik satu persatu apa yang Tuhan taruh dari data, kemudian dari apa yang Tuhan taruh dari kita, dan terakhir ya kita ucapkan syukur. Ya terima kasih Tuhan, saya boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, saya boleh berdoa bagi tempat ini buat bangsa ini. Dan yang terakhir jangan lupa ya kalau kita sudah kerja ambil berkatnya manusia. Ambil berkatnya Tuhan, terima hari ini aku terima berkatmu, hari ini aku terima semua yang terbaik daripadamu, biarlah semuanya maksimal untuk kemuliaan nama. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang mungkin bisa saya bagi ya, karena dalam Yeremia 29 ayat itu dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Ya, jadi Bapak Ibu jangan jemu-jemu, jangan males-males untuk berdoa buat daerah kita ya. Karena kesejahteraan daerah kita juga kesejahteraan kita juga. Kalau daerah kita aman, kita juga kerja enak. Ya, daerah kita sejahtera, kita buka usaha juga enak, jualan juga gampang ya. Jadi itu aja yang bisa saya bagi. Ya, mungkin nanti kalau ada kesempatan lebih lagi dengan para pendoa, ya kita akan bahas lebih detail. Ya, oke. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Anda. Oh belum kenalan. Belum kenalan. Oh kenalan. Oke. Ya, oke, nama saya Andi. Itu sama istri saya. Ya, namanya Yuli. Ya, kami datang dari Surabaya. Ya, kami datang Surabaya. Ya, cuma kami ini cuma pengen meresponnya aja apa yang Tuhan taruh di hati kami. Jadi kami jujur nggak ada planning apapun ya untuk datang ke sini. Ya, kalau istri saya bilang
kemarin cerita sama Pak Rofi bilang, ini hasil suami saya melihat peta. Karena saya kalau mau doa gitu kan saya lihat peta Sumatera. Oke, lihat peta Sumatera. Terus setelah itu ada satu titik yang istilahnya Tuhan taruh titik ini. Saya lihat, oh ini Oku. Bahkan pemimpin saya pun tanya, Oku itu daerah mana? Ada apa di sana? Aku bilang tidak tahu. Pokok Tuhan suruh aku berangkat. Yakin sudah. Kalau Tuhan suruh pasti Tuhan itu yang mau, pasti Tuhan yang perlengkapi, Tuhan yang menyediakan semua. Karena semua biaya juga kami tanggung secara pribadi masing-masing. Ya, ini pengenalan saya. Anak saya 2 tante. Ya, anak saya 2. Yang pertama cewek, yang kedua cowok. Itu aja. Terima kasih.